Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, apa sih kuadran itu? Kuadran merupakan 1/4 bagian lingkaran, atau dalam lingkaran dibagi menjadi 4, ya. Kuadran dibagi 4 yaitu kuadran 1 itu di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua itu 90 derajat sampai 180. Kuadran ketiga itu 180 sampai dengan 270 dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Yang pertama kita akan membahas tentang kuadran 1 yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, apabila kita buatkan segitiga pada diagram ini ya, ini bisa dilihat sudutnya ada di alfa ini. Berarti posisi depannya adalah pada sisi Y. Miringnya sisi R dan X. Kita harus ingat selalu ya. Demi sami desa itu harus diingat. Nah, pada kuadran ini, pada kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Relasi yang digunakan itu pada sin 90 derajat itu menjadi cos. Cos menjadi sin, sedangkan tangen menjadi kotangan. Sekarang perhatikan contoh. Sin 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Ya. Ini menjadi sin 30 derajat. 90 dikurangi 60 sama dengan cos 60 derajat. Maka sin 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan contoh yang kedua. Misalkan cos 90 derajat, sudutnya 60 derajat, berarti menjadi apa? Sin, betul? Sin 60 derajat. Maka cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Maka cos 30 derajat sama dengan berapa? Cos 30 derajat sama dengan sin 60 itu adalah 1/3 akar 3. Kita akan melanjutkan kepada kuadran yang kedua yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Apabila dituliskan dalam diagram seperti ini ya, segitiga ada di sisi yang sebelah sini. Sisi sebelah kiri atas. Nah, kita tetap harus mengingat ya, istilah demi sami desa, di mana sin alfanya itu Y/R ya, bisa dilihat dari sini Y/R. Kemudian cos alfanya itu negatif karena berada pada garis X sisi kiri ya, jadi menjadi negatif X/R. Kemudian tangen alfanya yaitu Y/negatif X, Y/negatif X. Nah, relasi yang digunakan itu ada dua. Ya, relasi yang pertama itu sinus menjadi kosinus, kemudian kosinus menjadi negatif sinus, tangen menjadi negatif kotangan. Nah, di sini juga ada contohnya. Ya. Sudutnya adalah 60 derajat. Maka sinus 90 derajat ini ditambah ya. 60 derajat sama dengan kosinus 60 derajat karena sudut alfanya adalah 60 derajat. Kemudian sinus 150 ini berasal dari 90 ditambah 60 sama dengan cos 60. Lalu sinus 150 derajat sama dengan 1/2. Nah, kita masuk ke relasi yang kedua. Pada relasi yang kedua, sinus menjadi sinus. Nah, di sini perlu diperhatikan,
itu sudutnya itu 180 ya, dan dikurangi alfa. Nah, sinus menjadi sinus, kosinus menjadi min kosinus, dan tangen menjadi negatif tangen ya. Paham ya? Kemudian kita masuk ke contohnya, perhatikan. Kosinus 180 dikurangi 60 derajat. 60 tadi adalah sudutnya, di sini 60 derajat ya, maaf. Nah, di sini itu 60 derajat. Nah, sama dengan karena cos menjadi min cos, maka di sini min cos 60 derajat. Kemudian kosinus 120 itu 180 dikurangi 60 sama dengan kosinus 60. Kosinus 120 sama dengan min 1/2. Nah, sekarang kita akan masuk pada kuadran 3, yaitu di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, kuadran ketiga ini posisinya ada di kiri bawah, maka akan ada nilai yang negatif. Ya, karena sudutnya ada di titik 0 ini, maka posisi depannya ada di sisi min Y, kemudian sisi miringnya di R, kemudian sisi sampingnya itu ada di min X. Maka kalau misalkan dituliskan pada sin X, ya, sin X, ini sudah Ibu tuliskan. Nah, sebentar. Sin X ini ya. Sin X, sin alfa sama dengan min Y dikurangi R, kemudian cos alfa sama dengan min X per R, kemudian tangen alfa sama dengan min Y per min X, atau sama dengan Y per X. Nah, relasi yang digunakan itu sin 180 ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Jadinya sin menjadi min sin, kemudian cos menjadi min cos, tangen menjadi tangen ya, karena nilai tangen alfa tadi kan sudut dari min Y per min X, karena sama-sama negatif itu menjadi positif ya, maka tan menjadi tangen. Nah, perhatikan contohnya. Sinus itu menjadi min sin, ya. Sinus 180 derajat ditambah pada sudutnya tadi 30 derajat, maka menjadi min sin ya, sudutnya 30 derajat. Kemudian 180 ditambah 30 itu menjadi 210, maka sin 210 sama dengan min sin 30 derajat. Sin 210 derajat sama dengan min 1/2. Kemudian contoh yang keduanya, tangen 180 ditambah 30 derajat. Ini menjadi sama-sama tangen ya, tidak ada tanda negatif di depan tangen yang sini. Maka tangen 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan tangen 30. Tangen 210 ya, 210 itu berasal dari 180 ditambah 30. Sama dengan 30 derajat. Maka tangen 210 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, relasi yang keduanya ini berada, maksudnya sin menjadi min cos ya, ini berada pada sudut 270 ya. 270 dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian cos menjadi min sin, tangen menjadi kotangen. Baiklah, kita akan masuk pada kuadran yang terakhir, yaitu kuadran 4, yaitu berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ini berada di kanan bawah ya. Jadinya nilai negatifnya itu pada sisi Y-nya ya. Sudutnya ada di titik 0 ini, maka depannya adalah pada D, pada sudut sisi min Y, maksudnya ini adalah depan. Kemudian ini R-nya adalah sisi miring, kemudian pada X-nya itu adalah sisi samping ya. Kita harus selalu ingat
demi Sami desa ya, maka sin alfanya itu sama dengan min Y per R ya, demi. Kemudian cos alfanya itu kan Sami ya, Sami berarti X per R. Kemudian tangannya itu desa, D-nya adalah min Y per X. Nah, dalam kuadran 4 ini juga ada dua relasi ya. Relasi yang pertama itu sinusnya. Sinusnya itu 270 derajat ditambah sudut X sama dengan min cos X. Ya, ini berarti sin menjadi min cos. Cos menjadi sin dan tangen menjadi kotangen. Sedangkan pada relasi yang keduanya itu sinusnya itu pada sudut 360 derajat ya, dikurangi sudut alfanya ya, maka sin menjadi min sin, cos menjadi cos, dan tangen menjadi min tangen. Nah, perhatikan contohnya. Contohnya yaitu sinus ya, kita menggunakan sudut 30 derajat. Maka sinus ya, sinus 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Nah, 360 dikurangi 30 itu kan 330. Maka sinus 330 sama dengan min sin 30 derajat. Maka sin 330 sama dengan min setengah. Kemudian perhatikan contoh yang kedua itu cos. Cos itu menjadi cos ya. Maka cos 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos 30 sama dengan cos 330 dikurangi cos 30. Maka cos 330 itu sama dengan 1/2 akar 3 ya. Nah, pada akhirnya Ibu simpulkan untuk kalian semuanya ya, pada diagram kartesius ini. Pada sisi kuadran 1 itu semuanya positif ya, sinus, kosinus, dan tangennya nilainya positif semua. Kemudian pada kuadran kedua itu hanya sinusnya saja yang positif. Dan kuadran yang ketiganya hanya tangannya yang positif. Kemudian pada kuadran keempat itu kosinusnya yang positif. Nah, kesimpulan yang keduanya, untuk relasi 90 derajat lebih kurang sudut alfa atau 270 derajat lebih kurang alfa, maka sinus itu menjadi cos, cosinus menjadi sinus, dan tangen menjadi kotangen. Dan untuk relasi 180 plus minus sudut alfa atau 360 plus minus alfa, maka sinus sama dengan sinus, kosinus sama dengan kosinus, dan tangen sama dengan tangen. Nah, jadi ada caranya yang lain lagi yang mungkin bisa membantu kalian ya. Jadi perlu diingat, di sini ada kata perlu diingat, tanda nilai trigonometri di berbagai kuadran. Mohon maaf ya, karena space-nya kurang besar ya. Nah, ini perlu diingat. Sebelumnya kan sudah dikasih rumus tentang demi Sami desa ya. D itu depan per miring, kemudian Sami itu samping per miring, kemudian desanya depan per samping. Nah, ini juga untuk relasi pada kuadran ya. Itu ada yang rumus bisa kalian pergunakan, yaitu kalimat ini, semua sindikat
tangannya kosong ya. Ini semua ini untuk kuadran yang pertama ya. Untuk yang semua ini kuadran pertama dan nilainya adalah positif. Itu semuanya positif ya, seperti yang kesimpulan yang pertama. Kemudian yang sindikat itu hanya sinnya saja. Ini pada kuadran kedua. Sinnya saja yang bernilai positif. Kemudian tangannya itu perhatikan pada tangan itu di kuadran yang ketiga. Itu juga nilainya adalah positif. Kemudian kosong pada kosinus ya, pada kuadran keempat itu nilainya yang positif ya. Jadi semua sindikat tangannya kosong ya, semua itu pada kuadran pertama semua nilainya positif. Kemudian sindikat yaitu maksudnya adalah sin pada kuadran kedua. Kemudian yang tangannya itu yaitu tan atau tangan pada kuadran ketiga, dan kosong itu pada kuadran keempat, itu pada kosinus ya. Nah, materinya pada kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar lagi untuk mempersiapkan ujian kenaikan nanti ya. Ibu doakan kalian semua sukses dan paham pada penjelasan ini. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.